Nah, waktu itu, Soekarno tuh ngomong sama Utari waktu berduaan. Kata Soekarno kayak gini, "Lah, tahukah engkau yang akan menjadi istriku kelak? Orangnya dekat sini. Apakah engkau ingin tahu?" Halo Ces, ketemu lagi sama aku Ovi Kantale ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang perempuan-perempuan cantik, perempuan-perempuan cerdas, perempuan-perempuan ini mampu merebut hati dari seorang Bapak Insinyur Soekarno yang kita ketahui beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Di mana ada 9 perempuan yang aku akan bahas di video kali ini. Untuk perempuan yang pertama adalah Siti Utari Cokro Aminoto. Beliau adalah putri pertama dari cendekiawan yang bernama Haji Usman Said Cokro Aminoto. Nah, pada saat itu rumah dari host Cokro Aminoto ini merupakan kos-kosan yang ditempati oleh Soekarno, dan beliau merupakan guru dari Soekarno juga nih. Nah, karena Soekarno ini tinggal atau ngekos di rumahnya Bapak Said Cokro Aminoto ini, beliau kan tuh makin sering lah ketemu sama Utari, dan mereka semakin dekat nih semakin hari. Lama-kelamaan benih-benih cinta di antara mereka berdua ini mulai tumbuh, Ces. Jadi Soekarno memberanikan dirilah untuk meminang Utari dan menyampaikannya kepada Haji Usman Said Cokro Aminoto. Dan pada saat menikah dengan Soekarno, Utari berusia 16 tahun dan Soekarno sendiri diketahui berusia 20 tahun. Dan kalian tahu, Ces, yang membuat Utari menerima lamaran Soekarno ini sungguh sangat membuat kalian meleleh nih. Aku aja baca materi ini sambil senyum-senyum gitu. Nah, jadi waktu itu Soekarno menyampaikan perasaannya melalui kata-kata puitis yang cukup romantis untuk Utari. Nah, waktu itu Soekarno tuh ngomong sama Utari waktu berduaan. Kata Soekarno kayak gini, "Lah, tahukah engkau yang akan menjadi istriku kelak? Orangnya dekat sini. Apakah engkau ingin tahu?" Nah, terus si Utari jawablah, "Boleh." Terus kata Soekarno, "Engkau tidak usah kemana-mana, tetaplah di sini karena orangnya ada di sebelahku, yaitu engkau." Ya ampun, meleleh banget kan? Sampai aku tuh pas baca materi ini tuh sambil senyum-senyum sendiri gitu. Nah, ngebayangin kalau aku ini Utari, padahal aku sadar aku ini kentang ya kan. Nah, terus kan diterimalah lamaran dari Soekarno untuk meminang atau untuk menikahi Utari, dan disetujui juga nih sama Bapak Haji Usman Said Cokro Aminoto. Pada tahun 1921 menikahlah mereka berdua. Tapi setelah menikah tidak lama kemudian, kan sekolahnya Soekarno ini udah lulus. Nah, dia kemudian memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Bandung. Kemudian Utari ini tetap tinggal di Surabaya dan Soekarno tinggal di Bandung. Nah, pada saat berjauhan atau menjalani hubungan LDR nih, nah hubungan mereka diketahui agak renggang tuh karena mungkin kan jarang ketemu, jarang komunikasi secara mungkin handphone zaman dulu tuh belum ada tahun 1921. Nah, 2 tahun selang Soekarno melakukan pendidikan di Bandung, katanya nih mereka memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Jadi Soekarno dan Utari ini kemudian bercerai. Nah, pada tahun 1923 nih, tidak lama setelah Soekarno dan Utari bercerai, diketahui Soekarno itu menikah dengan perempuan yang bernama Inggit Ganarsi. Di mana saat itu isu-isu yang terdengar hubungan Utari dan Soekarno ini retak karena hadirnya orang ketiga, yaitu Inggit Ganarsi. Dan di mana katanya lagi hubungan Soekarno dan Inggit ini katanya
adalah hubungan yang terlarang karena pada saat itu Inggit Ganarsi adalah ibu kos dari Soekarno pada saat di Surabaya, dan Inggit Ganarsi mempunyai pasangan sama nih kayak Soekarno, masih berstatus suami orang, yaitu suaminya Utari. Nah, kemudian karena hubungan mereka semakin erat, kan sama-sama renggang tuh hubungannya Inggit Ganarsi sama suaminya, jadi mereka juga bercerai. Dan saat mereka memutuskan untuk bercerai, Soekarno dan Utari, Inggit Ganarsi dan suaminya ini bercerai. Kemudian pada tahun 1923, Soekarno memutuskan menikahi Inggit Ganarsi, dan pada saat itu usia Soekarno 23 tahun, terpaut cukup jauh, di mana usia Inggit Ganarsi ini berusia 33 tahun. Nah, sama seperti hubungan dengan Utari, Inggit dan Soekarno ini ternyata berpisah juga, tapi pada saat sama Inggit Ganarsi, Soekarno ini pernikahannya cukup lama, yaitu sekitar 20 tahunan. Nah, waktu itu perpisahan yang diputuskan oleh Inggit Ganarsi karena Inggit Ganarsi diketahui sakit hati karena Soekarno waktu itu izin untuk menikah lagi dengan alasan ingin memiliki keturunan, karena waktu itu diketahui nih Inggit Ganarsi dengan usianya yang sudah sekitar 50-an ini tidak bisa memberikan Soekarno keturunan. Nah, tentu Inggit Ganarsi ini sakit hati dan memutuskan untuk bercerai sama Soekarno. Dan mereka pun bercerai pada tahun 1943. Setelah perceraian Soekarno dan Inggit Ganarsi, tak lama kemudian ini Soekarno menikah dengan perempuan yang bernama Fatmawati. Pada saat itu Fatmawati diketahui berusia 20 tahun. Nah, katanya nih Fatmawati merupakan teman dari anak Inggit Ganarsi. Makanya pas Soekarno izin untuk menikah lagi, itu si Inggit sakit hati banget. Nah, pertemuan pertama Soekarno dengan Fatmawati itu pada saat pembuangan Soekarno ke Bengkulu. Nah, bertemulah oleh Fatmawati ini, dan kemudian mereka memutuskan untuk menikah pada tahun 1943 itu. Nah, setelah pernikahan dengan Soekarno, Ibu Fatmawati ini merupakan perempuan pertama yang menyandang status sebagai Ibu Negara Republik Indonesia, di mana yang kalian tahu waktu itu kan Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, kalau kalian belum tahu nih, Ibu Fatmawati lah yang menjahit bendera merah putih Republik Indonesia. Nah, selang beberapa tahun pernikahannya dengan Fatmawati, dan Fatmawati telah memberikan 5 orang anak untuk Soekarno, ternyata kisah cinta Soekarno tidak berhenti di Fatmawati. Suatu ketika Soekarno juga meminta izin pada Fatmawati untuk menikah lagi. Bedanya kalau Bu Inggit kan ini memutuskan untuk bercerai. Kalau Ibu Fatmawati ini lebih ke sabar menerima statusnya untuk dimadu dan menerima keputusan Soekarno untuk menikah lagi. Nah, di pernikahan keempat ini Soekarno bertemu oleh perempuan yang bernama Hartini, di mana Hartini ini pertemuan pertamanya dengan Soekarno diawali dari pertemuan di Candi Prambanan. Di kala itu Soekarno cukup kagum nih sama kecerdasan Hartini. Nah, kala itu Hartini berusia 29 tahun dengan status janda 5 orang anak. Tapi karena Soekarno kagum nih sama kecerdasan politik Hartini, Soekarno udah nggak mikir ke situ lagi, dan Hartini dikenal cukup baik dan mereka memutuskan untuk menikah. Nah, pernikahan Soekarno dan Hartini ini menghasilkan 2 orang anak, dan kala itu sih pernikahan Hartini ini cukup tidak diterima sama masyarakat Indonesia ya, karena masyarakat Indonesia ini lebih berpihak sama Ibu Fatmawati, dan Hartini itu cukup gundah gulana lah menerima statusnya, tapi dia tetap bersabar menerima cibiran dari masyarakat dan tetap berada di samping Soekarno. Katanya nih sampai akhir hayat Soekarno juga itu meninggalnya di pangkuan Ibu Hartini. Nah, pada saat
Hartini agak sedih tuh karena statusnya kurang diterima sama masyarakat Indonesia, Soekarno meyakinkan Hartini. Soekarno waktu itu ngomong ke Hartini, Tuhan telah mempertemukan kita dan aku mencintaimu, ini adalah takdir. Nah, luluh lagi kan tuh, jadi ngebayangin lagi aku nih jadi Hartini, dapat kata-kata seromantis itu. Nah, tapi sadar lagi aku ini cuma kentang ya kan. Nah, setelah pernikahan keempatnya dengan Ibu Hartini, ternyata lagi masih ada nih cintanya Soekarno untuk wanita lain lagi, dan ya Hartini dan Fatmawati menerima keputusan Soekarno untuk menikah lagi. Pernikahan yang kelima ini, Soekarno jatuh cinta pada gadis yang bernama Kartini Manopo. Pertemuan pertama mereka ini diawali pada saat ada pertunjukan seni atau lukis. Jadi Soekarno waktu itu menerima undangan hadir ke pertunjukan lukisan-lukisan. Kemudian Soekarno nih jatuh cinta sama sebuah lukisan dengan objek perempuan cantik, dan dia menemui sang pelukis terus nanya, ini nih siapa nih, kok cantik banget gitu. Nah, ternyata itu adalah Kartini Manopo. Nah, pada saat Soekarno nanya nih sang pelukisnya, terus dikasih tahu ini Kartini Manopo, bertemulah Kartini Manopo sama Soekarno. Kemudian makin jatuh cintalah Soekarno ini karena kecantikan Kartini Manopo ini lebih cantik aslinya daripada lukisannya. Nah, pada saat itu keduanya jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Status Kartini Manopo yaitu istri kelima pada tahun 1959, dan diketahui Kartini Manopo waktu itu merupakan pramugari Garuda Indonesia. Tapi karena Kartini Manopo ini terlahir dari keluarga terpandang dan pendidikannya juga tinggi, dia adalah perempuan yang cerdas, jadi pernikahan sama Soekarno ini agak ditutupi, dan katanya sih status pernikahan mereka ini adalah status pernikahan siri, Ces. Jadi mereka menutupi pernikahan mereka, dan pernikahan Soekarno dan Kartini Manopo ini membuahkan satu orang anak. Nah, setelah pernikahan dengan Kartini Manopo, ternyata Bapak Soekarno ini kembali jatuh cinta kepada seorang perempuan keturunan Jepang yang bernama Naoko Nemoto. Nah, perempuan ini diketahui pada saat pertemuan Soekarno ini kan bertemu di Tokyo, Jepang. Pada saat itu yang membuat Soekarno jatuh cinta dengan Naoko Nemoto karena kecerdasan Naoko Nemoto atas politiknya. Jadi jatuh hati sekaligus kagum. Nah, kemudian mereka berkenalan. Nah, karena pertemuan mereka itu saling jatuh cinta dan mereka memutuskan untuk menikah. Pada saat itu Naoko Nemoto berusia 19 tahun dan Bapak Soekarno berusia 47 tahun. Tapi bagi Naoko Nemoto, Pak Soekarno waktu itu masih kelihatan 30 tahunan karena karisma nih yang dipunya Pak Soekarno ini sangat gimana gitu. Jadi dia tertarik walaupun usia Pak Soekarno waktu itu 47 tahun, Ces. Jadi mereka memutuskan untuk menikah, dan pernikahan dengan Nemoto, Bapak Soekarno memiliki satu orang anak perempuan yang sangat cantik. Nah, pada saat menikah dengan Soekarno, Naoko Nemoto ini mengubah namanya menjadi Ratna Sari Dewi. Nah, waktu itu keberadaan Ratna Sari Dewi ini katanya sempat tidak akur oleh Ibu Hartini, tapi kata Soekarno ini cuek aja gitu loh, karena aku mencintaimu. Dan saking cintanya nih Soekarno sama Ibu Ratna Sari Dewi ini, Soekarno menulis pesan untuk Ibu Ratna Sari Dewi. Nah, dimana pesannya itu isinya, kalau aku mati nanti kuburlah aku di bawah pohon yang rimbun. Aku mempunyai istri yang sangat aku cintai dengan segenap jiwaku, namanya Ratna Sari Dewi. Kuburlah ia bersamaku karena aku ingin selalu bersamanya. Ya ampun, Pak meleleh gimana, anak 19 tahun nggak meleleh ya kan? Romantis betul juga Bapak ini. Kalah lah itu yang namanya Dilan. Kukira Dilan aja gitu nih ya, cowok yang romantis yang bisa bikin meleleh. Ternyata Pak Soekarno ini pada zamannya juga gimana ya, kagum juga, sampai ngebayangin tadi aku jadi Utari, jadi Ibu Hartini ya kan.
Nah, setelah mendapatkan hatinya Ibu Ratnasari Dewi dan menikah dengan Ibu Ratnasari Dewi, ternyata Bapak Soekarno ini masih melabuhkan cintanya lagi nih sama sosok perempuan cantik dan cerdas lagi, yaitu yang bernama Ibu Haryati. Di mana kala itu Ibu Haryati adalah penari di istana dan merupakan juga staf kepresidenan, di mana waktu itu Ibu Haryati adalah sekretaris yang cukup dekat dengan Soekarno karena urusan pekerjaan. Karena usianya yang muda dan kecerdasannya, Soekarno pun kagum nih sama Haryati dan mereka menikah pada tahun 1963. Nah, sebelum mereka memutuskan menikah pada tahun 1963, jadi Haryati ini agak-agak ragu untuk menerima cinta dari Pak Soekarno. Tapi Pak Soekarno nggak habis akal juga untuk mengirimnya surat-surat cinta yang bagus-bagus nih untuk Haryati, sampai akhirnya Haryati luluh dan menerima Pak Soekarno ini untuk menjadi suaminya. Nah, isi suratnya Soekarno buat Haryati waktu itu gini, "Ti, surat-suratku ini tolong disimpan ya, supaya menjadi gambaran cintaku kepadamu yang bisa dibaca-baca lagi nanti." Dalam kurung nih, tanda kutip, kita baca sama-sama. Disitulah yang membuat Haryati lulus sama Bapak Soekarno. Senyum-senyum lagi aku jadinya. Dan setelah menikah dengan Haryati, ternyata Bapak Soekarno masih melabuhkan hatinya lagi untuk istrinya yang ke-8. Jadi yang ke-8 ini adalah perempuan yang bernama Yurike Sangar, di mana pertemuan mereka waktu itu Yurike masih berstatus sekolah SMA dan Pak Soekarno ini tahu nih usianya terpaut sangat jauh, tapi itu tidak menyurutkan semangat Soekarno untuk mendekati Yurike. Nah, cara Soekarno mendekati Yurike ini dengan cara memberikan hadiah kalung dan juga surat cinta. Yang gak usah aku bahas lagi lah, yang pasti surat cintanya ini membuat Yurike meleleh dan menerima cintanya Soekarno. Tapi pernikahan yang dilakukan pada tahun 1964 ini tidak berlangsung lama, Ces, karena pada saat itu keadaan politik Pak Soekarno ini sedang tidak baik-baik saja, karena pada tahun 1969 Pak Soekarno ini dimakzulkan secara de facto sebagai presiden. Nah, setelah itu mereka memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Nah, saat bercerai dengan Yurike Sangar, ternyata Bapak Soekarno ini masih sempat melabuhkan hatinya untuk wanita terakhir yang menjadi cinta terakhir dalam hidupnya, yaitu Heldy Jafar. Di mana Heldy Jafar ini merupakan perempuan kelahiran Kutai Kartanegara berusia 18 tahun, dan pada saat itu Soekarno berusia 65 tahun. Nah, pada saat Soekarno dan Heldy Jafar menikah, ini pernikahan mereka tuh cukup singkat dan tidak berlangsung lama, karena pada saat itu kondisi politik Soekarno kan dari Yurike tadi udah tidak baik. Nah, Heldy ini tambah tidak baik, jadi Heldy meminta untuk cerai dengan Soekarno, tapi waktu itu Soekarno tidak menginginkan cerai dari Heldy Jafar. Dan pada saat itu kata Soekarno, meyakinkan Heldy Jafar hanya maut yang memisahkan mereka. Nah, tapi lama-kelamaan kan hubungannya makin renggang tuh, karena Heldy Jafar yang udah minta cerai. Dan Soekarno waktu itu berusaha mempertahankan, tapi ternyata memang di ujung tanduk hubungan mereka ini udah jarang ketemu, jadi semakin renggang, dan kemudian mereka akhirnya berpisah dan Heldy Jafar memutuskan untuk menikah lagi. Nah, waktu bercerai ini Soekarno sempat menuliskan surat cinta untuk Heldy Jafar. Katanya, "Dik, kamu tidak berusaha untuk mencari aku dan aku pun tidak mencarimu, tapi Tuhan telah mempertemukan kita." Itu surat terakhir yang dibuat Soekarno untuk Heldy Jafar. Dan gimana nih, inilah kisah-kisah
9 perempuan yang mampu merebut hati dari Bapak Soekarno yang merupakan Presiden Republik Indonesia yang pertama. Bagi kalian nih yang udah lihat-lihat foto tadi, mana yang paling cantik? Kalau menurut aku nih cantik-cantik semua, hebat-hebat semua, pintar-pintar semua, dan mereka ini adalah sosok-sosok yang sangat mencintai Bapak Insinyur Soekarno. Nah, jadi kalian bisa ngebayangin kan betapa berkarismanya tuh Pak Soekarno pada zaman itu gitu loh. Sampai yang sebelum aku tahu materi ini nih, bagiku yang romantis dan bikin meleleh ini Dilan sama Melia, Ces. Ternyata Pak Soekarno sama istri-istrinya ini aduh jauh kalah romantis lah, Ces. Pasti kalian juga senyum-senyum kan, Ces, dengar aku bacain surat-surat cintanya Soekarno sama istri-istrinya ini. Menghayal juga Kak Ces cowokmu kayak gini. Nah, kalau misalnya pembahasanku tadi ada salah-salah kata, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya, Ces. Itu info yang aku sampaikan dari mempesonanya 9 istri-istri Bapak Insinyur Soekarno. Nah, sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Dan untuk support aku terus, jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya biar aku semangat terus nih buat video untuk kalian semua. Bye, see you!